Pak nonton film porno. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Film porno. Wong saya suka kok. Pak Ganjar, gimana sih kok nonton film porno, bokep kayak gitu? Enggak, sebenarnya ya. Ya saya kadang-kadang pengen nonton. Saya manusia dewasa kok. Saya orang sehat kok. Kecuali saya nggak sehat gitu. Kadang-kadang kan ya sebagai orang dewasa kan perlu. Apa yang penting Anda kemukakan kalau ini dikaitkan dengan kajian terhadap prinsip di negara yang paling sekuler pun, baik di Eropa dan Amerika, urusan etika itu masih diperhatikan. Jadi kalau kita lihat misalnya Presiden Amerika Bill Clinton misalnya, itu ada fire dengan salah satu wanita di kantornya, itu jadi masalah besar. Nah, masalah-masalah seperti itu masih diperhatikan tuh. Tetapi saya heran kalau ada politisi yang di negara yang mengaku Pancasilais gitu ya, entah dasarnya apa dia memberikan catatan atau memberikan pandangan bahwa tidak apa-apa pemimpin yang maksiat didukung gitu kira-kira ya. Jadi kalau menurut saya ini tidak punya standar nilai tertentu, bahkan kalau boleh dibilang minim adab atau minim etika pemerintahan. Nah ini sangat berbahaya. Sementara dalam dunia hukum yang ada itu juga carut marut tidak karuan, tambah lagi minim etika. Jadi seperti negara yang tidak beradab dan tidak punya tataran hukum. Nah kalau seperti itu bisa terjadi hukum rimba yang berlaku. Jadi kita bisa melihat kepemimpinan itu sangat berpengaruh besar. Kenapa? Karena dia menjadi ikon publik yang bisa dicontoh. Nah kalau pemimpinnya hobinya misalnya ngaji, berarti akan banyak orang yang mengidolakan mencontoh ngaji. Kalau pemimpinnya hobinya nonton film porno, mungkin banyak juga yang akan mencontoh jadi nonton film porno. Nanti kasihan orang tua yang mendidik anaknya susah payah supaya punya moral yang tinggi, moral yang baik, lalu dia bilang, pemimpin kita aja boleh kok gitu. Kira-kira begitu. Mau jadi apa bangsa ini, negeri ini, apalagi kaum muslimin? Nah ini rusak semua dibikin. Jadi kalau menurut saya pernyataan-pernyataan seperti ini tidak layak disampaikan oleh seorang politisi yang mengaku nasionalis, apalagi mengaku religius, apalagi mengaku Pancasilais gitu. Nah, apalagi kalau dia mengaku sebagai seorang muslim. Tidak pantas sama sekali. Pernah dengar narkolema atau narkotika lewat mata alias pornografi, yaitu apa yang kita lihat baik berupa gambar, alur cerita, foto maupun video yang melanggar norma-norma kesusilaan. Pada tahun 2011 diambil sampel dari 8 provinsi anak-anak sekolah dasar kelas 3 sampai kelas 6 SD, sekitar 1.600 anak, ternyata 97% sudah terpapar pornografi. Tahun 2016 survei Katapedia dari 36.000 anak-anak yang terpapar pornografi tadi dalam waktu 2 bulan rata-rata mengakses 30-60 kali pornografi. Kemudian tahun 2018 dari orang-orang anak-anak yang terpapar narkolema ini diperiksa dengan menggunakan MRI, terjadi kerusakan pada otak bagian PFC atau prefrontal cortex. Letaknya di mana? Apabila kita meletakkan tangan kita pada dahi masing-masing, di belakang dahi ini ada organ otak yang namanya PFC atau prefrontal cortex. PFC ini yang membedakan manusia dengan binatang. Sifatnya rapuh, mudah rusak, bisa karena trauma, bisa karena narkoba, bisa juga karena narkolema. Apa fungsi PFC? PFC ini fungsinya manajernya otak, pusatnya logika, yang membandingkan itu hal baik dan buruk, mengambil keputusan, konsentrasi, merencanakan masa depan, maupun empati kepada sesama. Pada pertama kali anak yang nonton pornografi, mungkin sistem limbik akan memberikan sinyal jijik, tetapi ada rasa penasaran di belakang itu. Sehingga pada anak-anak yang tidak dibarengi dengan pengawasan keluarga yang baik, pendidikan agama yang kurang, lingkungan yang tidak mendukung, pemilihan teman yang salah, di saat anak tersebut mengalami stres atau banyak pikiran, dia akan kembali penasaran tadi nonton pornografi.
Apabila mengalami kepuasan setelah menonton pornografi, sistem limbik akan menghasilkan dopamin yang dialirkan menuju PFC tadi. Apabila dilakukan berkali-kali nonton pornografi sampai ketagihan, dopamin akan membanjiri si PFC tadi. Akibatnya apa? PFC-nya akan mengkerut, fungsinya akan terganggu. Sehingga orang-orang dengan narkolema, dia temperamen, mudah marah, sulit mengambil keputusan, sulit konsentrasi. PFC-nya akan mengkerut, fungsinya akan terganggu. Sehingga orang-orang dengan narkolema, dia temperamen, mudah marah, sulit mengambil keputusan, sulit konsentrasi.